Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ajma'in. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Mengharap syukur Allah Subhanahu wa taala semoga pelajaran hari ini berguna di dunia maupun di akhirat. Monggo kelas dibimbing banyak. Mari kita sebelum pelajaran dimulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Berdoa. Ini kelas apa? Kelas 1, kelas 3, kelas 3B ya? Ya. Baik, kelas 3B. Soalnya Bapak setelah ini ada jam lagi di kelas B, kelas 2. Ya, Pak. Pahlawan Hasan, Hadir, Pak. Muhammad Nulis, Hadir, Pak. Muhammad Mufid, Hadir. Randy Akin, Siti Zuleho, Izin, Pak, Umroh, Ya, Pak. Siti Maimunah. Di Maimunah izin sakit, Pak. Dari kemarin udah gak masuk, Pak. Dan hari kita sembang dulu ya. Ya, Pak. Baik, sebelum Bapak mulai materi hari ini, apa kalian ingat nanti minggu lalu kita pernah membahas tentang akidah juga pada bab akhlak kepada diri sendiri. Ada yang tahu bagaimana kita menggunakan akhlak kepada diri sendiri, cara untuk memelihara kepada akhlak diri sendiri, yaitu dengan sabar, sidik, amanah, dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga dengan keistiqomahan kita dalam menjalani ibadah maupun sebagainya. Kita masuk pada pelajaran hari ini, yaitu tentang akhlak kepada teman, saudara, dan juga orang tua. Namun sebelum Bapak membahas tentang akhlak ketiga hal tersebut, Bapak akan membahas tentang pengertian apa itu akidah dan apa itu pengertian akhlak. Akidah, akhlak. Ada yang tahu definisi dari akidah? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Definisi dari akidah tersendiri. Tidak ada yang tahu? Tidak ada, Pak. Baik. Bapak akan menjelaskan di sini definisi akidah. Akidah adalah kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan di mana hati membenarkan sehingga timbullah ketenangan jiwa. Dan sedangkan pengertian lain dari akidah adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akidah itu adalah kepercayaan kepada Allah. Kepada Allah. Salah satu dari yang kita percaya kepada Allah adanya Allah, Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ialah kita melaksanakan sholat dengan tepat waktu dan juga tidak menyembah yang lain seperti gereja maupun yang lainnya. Jadi kita cukup menyembah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun pengertian secara umum, akidah adalah kepercayaan atau keimanan. Sama halnya kita percaya kepada Allah dan beriman kepada Allah, malaikat Allah, dan juga putusan-putusan Allah. Dan selanjutnya pengertian akhlak. Akhlak ini merupakan salah satu sifat manusiawi semua umat Islam. Kita dimanapun dianjurkan untuk berakhlak, bukan hanya kepada manusia dan juga saudara dan yang lainnya. Bahkan kita harus berakhlak kepada benda,
hewan, dan juga yang lainnya. Sesama manusia kita harus memiliki akhlak yang sopan dan juga baik, saling menghargai. Akhlak yang baik ialah akhlak yang tidak tercela. Dalam jiwa seorang yang berakibat timbulnya berbagai perbedaan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Akhlak dapat juga dirikan sebagai perangai yang melakukan diri pada diri seseorang dan merupakan sumber munculnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya sendiri. Jadi, akhlak itu adalah sifat dasar manusia. Perlu diketahui ialah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia yang dimanapun akan digunakan, kapanpun dan dimanapun. Baik itu entah di kamar mandi, di musola, di masjid, di rumah, bahkan di jalan pun digunakan. Intinya memiliki akhlak adalah agar orang-orang lain juga berakhlak kepada kita, tidak senonoh melakukan hal-hal kepada kita, saling menghargai dan tolong menolong. Dari akidah ini ada di situ berakhlak kepada teman dan juga saudara bahkan orang tua. Akhlak kepada teman. Akhlak kepada teman. Bisa kalian memberikan akhlak kepada teman satu saja? Coba berikan akhlak kepada teman satu saja. Ada yang bisa? Senyum ketika berbicara, Pak. Gimana? Senyum ketika berbicara. Senyum ketika berbicara dengan teman. Menghargai teman. Bagus. Siapa namanya, Mas? Pahlawan Hasan, Pak. Mas Pahlawan Hasan. Tepuk tangan untuk Mas Pahlawan. Ciri berakhlak kepada teman, di antaranya menciptakan suasana aman dan nyaman. Menciptakan suasana yang nyaman. Menciptakan suasana yang nyaman. Terus yang kedua, suka membantu teman dan juga membawa kebaikan dan pergaulan, di mana kita kalau ingin menjadi orang baik, setidaknya kita bergaul pada sesama orang yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, nanti kita akan terjerumus juga dan mengikuti orang yang tidak baik. Ada kata pepatah, kalau kita berkumpul dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan menjadi wangi. Terus dilanjut yang kedua, yaitu ciri berakhlak atau beradab kepada saudara. Akhlak kepada saudara. Saudara. Ada yang bisa menyebutkan salah satu saja ciri berakhlak kepada saudara? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya. Menjenguknya ketika dia sakit. Menjenguknya ketika dia sakit. Siapa namanya, Mas? Polis, Pak. Untuk polis, tepuk tangan untuk polis. Menjenguknya ketika dia sakit, itu sama halnya bersilaturahmi ke rumahnya, membantu ketika kesulitan, saling berprasangka baik, atau sultan, jangan sultan. Berarti harus husnudon dan membuka pintu maaf ketika, bukan cuma ketika membuka pintu maaf itu, bukan cuma ketika lebaran ya, dimanapun kita harus membuka pintu maaf. Dan yang terakhir ialah akhlak, ini pun ditulis sama Bapak ya. Akhlak kepada saudara. Apa tadi kata Mas Tulis? Menjenguknya ketika sakit. Menjenguk ketika sakit. Ketika sakit. Saling silaturahmi.
buku dua itu nanti kalau kalian kurang memahami bisa kalian pelajari sendiri di buku tidak akhlak bab 3 halaman 47 ya. Ya. Terus yang terakhir adalah ciri berakhlak kepada orang tua. Ini yang perlu kita dahulukan, orang tua. Ciri berakhlak kepada orang tua, mungkin ada dari anak-anak yang bisa menyebutkan satu saja. Ciri berakhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua. Ada yang bisa memberikan contoh satu saja ciri berakhlak kepada orang tua. Kalau ini tidak tahu, Berbicara dengan lemah lembut. berbicara dengan lemah lembut. Siapa namanya Mas? Upit. Muhammad Mufid. Oh ya, tepuk tangan dulu Muhammad Mufid. Ciri berakhlak kepada orang tua, berbicara dengan lembut, sopan santun terhadap orang tua, tidak mendahulukan dalam berkata-kata. Apa tidak mendahulukan dalam berkata-kata? Contohnya, tidak mendahulukan dalam berkata-kata. Jadi kita itu ketika orang tua berbicara, hendaklah kita dengarkan. Jangan mendahulukan orang tua, jangan memotong pembicaraan orang tua. Kita cukup diam dan mendengarkan. Itu merupakan salah satu akhlak yang terpuji bagi anaknya pada orang tua. Dan juga ketika kita mau keluar, kita harus berpamitan. Itu wajib berpamitan, sebab kita itu anaknya. Jadi orang tua itu kalau kita tidak berpamitan, orang tua itu bimbang, ragu di belakang, anaknya kemana siang, kemana, mencari-cari. Kalau kita berpamitan, jadi orang tua itu tidak tidak mencarinya kemana-mana. Jadi tahu di mana anaknya itu berada di mana. Ya. Dan taat kepada orang tua, sopan santun terhadap orang tua. Dan mungkin kalian pernah mendengar salah satu kisah seseorang anak ini tidak berakhlak kepada orang tuanya dan dia itu dikutuk menjadi batu. Tahu Pak? Ada yang tahu? Tahu. Kisah apa itu? Itu bisa bunda. Paling bunda bertemu dengan ibunya yang bernama, ada yang tahu? Pada Pak. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Lupa Pak. Lupa. Ya. Itu soalnya itu sudah Alkitab dahulu kala. Seperti itu. Berbuat baik kepada orang tua itu diberikan dengan istilah, ada yang tahu? Istilah berbuat baik kepada orang tua, istilah kita sopan santun kepada orang tua. Ada itu di Al-Quran, cuma Bapak lupa di surat An-Nahl. Cuman kutipannya itu gini, birrul walidain. Birrul walidain. Cuman kan kita itu sering berdoa itu yang umum itu gimana? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga orang tua kita di sana sehat selalu, rezekinya dilancarkan dan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari teman-teman ada yang dipertanyakan, kalau tidak ada yang mengerti. Ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada Pak. Tidak ada. Ya. Di Solo sudah paham Pak. Kalau sudah ada, ya sebab ini pelajaran kadang-kadang ini mudah. Cuman terkadang kita kan lupa untuk apa ya, melakukannya, dan juga kita lalai, jangan lupa lalai. Terkadang kita apa ya, namanya manusia mudah dibolak-balikkan hatinya. Baik, Bapak di sini akan beri tugas kepada kalian. Coba kalian buka bukunya di halaman 32 bab 2. Ya. Sudah Pak. Ketemu? Ketemu. Oke, bentar ya. Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Satu saja. Uraian ini Pak ya. Bukan, yang satunya Mas. Oh, Tentang ya. hadis. Oh, Hadis berakhlak. Ya. Coba dicari. Ada enggak hadis tentang berakhlak? Berakhlak kepada orang tua. Di situ ada. Soal itu saja satu saja. Ya.
Oh ada Pak, ini Pak. Oh iya. Sebutkan hadis. Ada orang tua. Bukan. Yang tahu bisa dibacakan beserta artinya maju ke depan. Yang tahu coba dicari. Anak kepada orang tua. Coba dicari. Bapak kasih waktu 3 menit. Tunggu. Sekarang jam berapa ya? Soalnya bentar lagi saya ada rapat di Probolinggo, jadi tidak bisa lama. Ini dapat kabar dari Pak di sana. Bentar lagi ada rapat. Kalau sudah tahu, mungkin bisa maju dan dibacakan. Setelah ini Bapak akhiri mata pelajaran hari ini. Coba dicari. Hadis memiliki kepada orang tua. Hadis tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Di situ ada, cuma ada artinya juga kalian mencari dan bacakan hadis beserta artinya. Ya, teman-teman di depan nanti ya. Di situ banyak hadis. Ada Imam Bukhari, ada hadis Imam Muslim, Abu Tirmidzi, banyak. Coba kita sebutkan satu. Beliau Bukhari di dalam hadis wasful wali di dalam hadis. Terus apa itu artinya? Ridha Allah itu ada pada di kedua orang tua dan kemuliaan Allah ada pada kedua orang tua. Terus ya, rekan, terima kasih menjelaskan. Jadi ridho Allah itu mengatur kepada ridho orang tua. Jadi kalau orang tua itu tidak ridho kepada kita, gimana ya? Kalau orang tua itu sudah tidak ridho dan kita melakukan hal yang tidak diridhoi orang tua itu, Allah itu tidak akan ridho juga. Jadi gini, mungkin salah satu contohnya ada anak yang ingin bermain motor lah malam, balap liar, tapi orang tuanya tidak meridhoi, tidak bersetuju. Anak itu maksa, dan akhirnya Allah itu tidak meridhoi juga. Nah, di jalan itu terjadilah kecelakaan sebab orang tuanya tidak ridho. Ya seperti itu ya, yang berat saja. Mungkin ada lagi yang dipertanyakan? Tidak ada Pak. Ada ya. Ya Bapak tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Surat Al-Fatihah.